Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiki Rotama Putra, NIM 022, kelas 6A. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Inovasi Pembelajaran, eh, di mana terdapat soal, yaitu yang pertama silakan analisis metode pembelajaran yang menurut Anda merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada saat ini, berdasarkan jurnal atau buku, sesuai karakteristik siswa di Pulau Madura. Yang kedua, buatlah sebuah video yang menjelaskan mengenai alasan memilih metode pembelajaran tersebut, seperti pengertian, langkah-langkah, evaluasi, serta hal yang berkaitan mengenai metode pembelajaran tersebut. Beserta jelaskan mengenai keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Oke, langsung saja akan saya jawab. Menurut saya, metode yang paling cocok untuk karakteristik siswa di Madura yaitu metode Project Based Learning atau biasa disingkat PJBL. Di mana Project Based Learning adalah metode pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan mereka dalam suatu proyek nyata, kolaboratif, dan berbasis masalah yang harus mereka selesaikan. Pembelajaran ini menekankan pada keterampilan berpikir kritis, kerja tim, dan pemecahan masalah. Kemudian alasan saya memilih PJBL untuk siswa di Pulau Madura, yang pertama karena kontekstual dan lokalitas tinggi. Tentunya karakteristik masyarakat Madura yang kental dengan budaya lokal, gotong royong, dan kearifan lokal sangat sesuai dengan pendekatan proyek yang berlandaskan pada lingkungan sekitar siswa. Yang kedua, mengembangkan potensi lokal, di mana siswa dapat membuat proyek terkait potensi lokal, misalnya dokumentasi budaya lokal, tarian musik, bahasa, dan proyek kewirausahaan berbasis produk lokal seperti batik Madura, garam, ternak, dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar. Jadi siswa lebih semangat belajar karena merasa terlibat secara aktif dan melihat manfaat langsung dari proyek mereka. Yang keempat, cocok untuk pembelajaran terintegrasi. Jadi metode PJBL ini dapat digunakan untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, seperti contoh mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Seni Budaya, dan lain-lain dalam satu proyek. Jadi, untuk langkah-langkah PJBL sendiri, yang pertama, menentukan pertanyaan pemantik. Jadi, guru memberikan masalah kontekstual, seperti contohnya itu bagaimana cara melestarikan budaya Madura. Tuh. Yang kedua, merancang rencana proyek. Jadi, siswa menyusun rencana, tugas setiap anggota, dan tahap kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan proyek. Jadi, siswa melaksanakan pengumpulan data, wawancara, observasi, dan membuat produk. Lalu yang keempat, penyajian produk. Jadi, untuk penyajian produk dalam proyek PJBL ini bisa dalam bentuk seperti video, poster, artikel, karya seni, dan lain sebagainya. Setelah penyajian produk, siswa mempresentasikan proyek. Jadi, siswa bersama kelompoknya atau individu mempresentasikan hasil kerja mereka yang sudah dibuat tadi. Kemudian setelah presentasi, yaitu refleksi dan evaluasi. Jadi evaluasi itu dilakukan oleh guru dan siswa sendiri dalam kelas. Atau biasa disebut self-assessment. Mungkin seperti itu untuk langkah-langkah PJBL. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pada tahap evaluasi. Yaitu dalam tahap evaluasi mencakup 3 aspek, yaitu
proses, produk, dan presentasi. Itu untuk prosesnya sendiri seperti contohnya itu partisipasi siswa, kemampuan berpikir kritis, dan kolaborasi. Untuk produknya itu kualitas hasil akhir proyek. Dan untuk presentasinya itu kemampuan menyampaikan ide dan hasil. Kemudian hal yang terkait dengan metode PJBL ini yaitu cocok untuk pembelajaran daring dan luring. Meningkatkan keterampilan sosial dan akademik. Lalu yang terakhir mendorong siswa menjadi pembelajar aktif dan mandiri. Kemudian keterampilan abad 21 yang dikembangkan. Yang pertama critical thinking atau biasa disebut berpikir kritis, yaitu menganalisis permasalahan dan mencari solusi. Yang kedua ada collaboration, yaitu kolaborasi, seperti kerjasama dalam kelompok, komunikasi, dan toleransi. Yang ketiga ada komunikasi, yaitu menyampaikan ide dan proyek secara lisan maupun tertulis. Yang keempat yaitu kreativitas, yaitu menciptakan solusi dan produk inovatif. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas UTS Inovasi Pembelajaran ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode PJBL ini sangat cocok untuk karakteristik siswa di Pulau Madura. Mungkin itu saja, saya akhiri. Bila mana ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.